Amanda Manopo mendadak syok saat tangan Aliando Syarif menempel di pahanya. Pesinetron Ikatan Cinta ini pun langsung bereaksi. Momen tersebut berawal saat Aliando Syarif dan Amanda Manopo tengah mempromosikan film baru mereka, Indigo. Dalam sebuah wawancara, tiba-tiba mantan pacar Prilly Latukonsina itu menempelkan tangannya ke paha Amanda Manopo yang sedang duduk. Amanda Manopo sontak kaget dengan ekspresi mata yang sedikit bingung dan syok. Seketika, artis 23 tahun ini memukul tangan Aliando Syarif. Aliando Syarif yang mendapat protes Amanda Manopo lewat pukulan tersebut, langsung melipat tangan. Ia tertunduk sambil tersenyum dan menghela napas. Cuplikan video tersebut hadir dalam unggahan akun TikTok @adekaliando. Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Sejak diunggah beberapa jam yang lalu, sudah ada ratusan ribu akun yang menyaksikannya. Tak hanya itu, lebih dari 200 warganet mengomentari aksi Aliando Syarif yang dianggap jahil ke Amanda Manopo ini. Sebelum hadirnya video ini, Aliando Syarif sempat bercanda tertarik kepada Amanda Manopo. Namun sang aktor memberikan sinyal jika lawan mainnya sudah memiliki pasangan. Suara udah? Tambah 15 detik. Oke. Aku paling dulu ya, Kak. 10 8 7 6 5 4 3 2 1. Hai Sobat Grit, kembali lagi di program Selebritis Punya Cerita nih bersama aku Dian. Dan hari ini aku sudah kedatangan para cast dari film Indigo What We See. Hai Kak. Hai. Halo, ada Kak Nicole Rossi, ada Kak Amanda Manopo, Aliando, dan Kak Ryuken. Halo. Berdua lagi datangnya ya Kak ya. Iya lagi. Gimana Kak, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa dulu ke Sobat Grit Kak, karena kita live di 4 platform nih. Ada YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Halo Sobat Hai Grit. Sobat Grit. Halo semua 4 platform. Iya ya, semuanya ya Kak ya. Jadi nanti buat Sobat Grit nih yang mau tanya, boleh banget langsung kirim pertanyaannya sekarang. Nanti di akhir sesi ini bakal aku tanya langsung ke kakak-kakak. Dijawab ya Kak ya? Ya. Jawab ya, aman ya. Oke. Nah, pakaiannya udah terlihat nih, Indigo ya, Indigo banget. Dan ini proyek terbaru film dari kakak-kakak semua. Ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya soal apa dan karakternya seperti apa gitu Kak, kenapa sih Kak tertarik untuk main film horor? Kan karena yang aku tahu kalau Nicole Rossi kan kayaknya udah beberapa kali ya kayak spesialis gitu ya. Senior dia. Senior di film horor. Kak Amanda Manopo udah beberapa kali tapi baru comeback lagi ya. Kak Aliando pertama kali. Kak Ryuken Pertama kali sama juga. ya. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Kenapa tertarik untuk main film horor dulu dan Oke. ini? Kamu kan dari yang udah. Iya boleh. Sepuh ya. Sepuh. Aku suka horor, tapi juga sebenarnya suka semua genre film, dan pengen coba selain horor sebenarnya juga pengen coba. Tapi aku enjoy aja sih, karena walaupun horor aku tetap enjoy dan seneng syuting film Indigo ini. Tapi selama ini aman ya, maksudnya film horor kan udah beberapa kali tapi aman ya, tetap Aman. ya. Suka ya. Oke, sama ada mana tuh gimana? Kenapa tertarik Kak? Tawarannya horor aja kali ya. Iya. Tawarannya horor. Ya kalau misalkan tertarik genre apapun itu, sebagai seorang aktris pasti apa aja bisa. Itu challenge-nya di situ sebenarnya. Tapi ketika ngambil horor, aku nggak mau itu menjadi sebuah Label ya. bukan label sih, kebiasaan. Karena ketika udah ambil horor, seterusnya akan jadi spesialis horor. That's why kalau aku ngambil horor, ini pun juga harus gambling banget gitu kan. Tapi saya dipertemukan sama dari sutradara, yaitu Pak Rocky, yang dimana dia yang punya PH-nya juga. Terus dia menceritakan sebuah eksekusinya nanti akan dia jalani seperti apa.
dan dia menceritakan sinopsisnya dengan dia menceritakan dulunya dia pernah buat film apa aja. Terus di situ saya diberikan challenge sama Pak Rocky kalau memang di film ini itu comeback-nya dia juga setelah dia sempat vakum untuk nggak bikin film lagi karena dia mempunyai keluarga kecil kan. Jadi dia mungkin lagi fokus ke keluarganya. Terus dia bikin film ini. Terus habis itu dia ingin membuat sesuatu hal yang beda. Jadi dan itu belum pernah saya lakuin juga. Dan dia memberikan karakter yang memang itu beda dari karakter-karakter saya sebelumnya. Ya, that's why kenapa saya ngambil film ini kok. Jadi tertantang juga ya kak ya. Oke. Kalian dong pertama kali film horor. Pertama kali film horor itu Pak Rocky langsung memberikan ini film horor pertama kamu Luli. Ini kamu harus tunjukkan yang benar gitu. Oh siapa? Saya lakukan semaksimal mungkin dan di film Indigo ini juga yang karena film horor pertama ya, jadinya lebih kerja 2 kali lipat sih sebelumnya dari project sebelumnya. Pagi horor kan. Apakah yang bikin 2 kali lipat? Emosinya kah atau? Karena horor pertama gitu. Karena ini akan dilihat dari ini cocok nggak sih gitu. Dan itu akan dilihat dan namanya juga film ya, membekas gitu dan bisa dilihat orang untuk ini si Ali cocok kan di horor gitu. Nah, kita lihat aja di film ini. Saksikan nanti ya. Oke, Karikat. Kalau aku karena Sama seperti itu. Iya. kalau aku karena ini kan baru film kedua aku juga, terus dan film horor pertama juga. Karena film horor pertama aku pengen kayak apa ya, dapat experience baru, dapat skill baru, pengetahuan baru. Terus pengen ngerasain juga syuting film horor tuh kayak gimana sih? Ya? Dan ternyata gimana kak? Ternyata ya emang filmnya horor tapi kitanya semua para komedi sih. Di balik layarnya ya. Oke, nah kita masuk ke karakternya nih kak. Mungkin bisa di-infoin ke Sobat Good sebagai apa karakternya dan seperti apa? Kita aja tanpa spoiler sih. Siapa dulu? Saya berperan sebagai Zora dan di sini saya Seniman ya. Aku di sini berperan sebagai Ninda, adiknya Kak Zora, dan dia ini lebih ke pendiam dan dianggap aneh sama teman-temannya, dianggap dia punya skitso. Nah, saya sebagai Aksa, namanya Aksa, dan di sini berperan sebagai pasangan dari Zora. Aku sebagai Dava, perannya, karakternya nontonnya sendiri. Soalnya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oh, rahasia ya. Sebenarnya dia di sini aja udah spoiler. Enggak, tapi gue di trailer ada kok. Jatuh doang.